Pasangan suami istri terjatuh ke jurang saat membersihkan areal pinggir rumah. Warga Tangerang Selatan mendapat air bersih akibat kekeringan sejak 1 bulan terakhir. Liburan di Yogyakarta belum lengkap rasanya jika tidak mampir ke lokasi wisata di lereng Gunung Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Angel. Selamat pagi Aulina, selamat pagi pemirsa. Ya Angel, nih kita udah hari Sabtu, tandanya kita udah weekend lagi ya Angel, ya nggak kerasa ya Angel. Menarik banget ya, rasanya akan banyak kegiatan yang ingin dilakukan. Iya, kira-kira apa nih Angel nih? Tadi juga ada informasi mengenai wisata, destinasi wisata ya, yang kayaknya bisa jadi informasi yang patut dinantikan nih oleh pemirsa di akhir pekan ini. Ya pemirsa, selain 3 berita tadi yang sudah kita baca, Kumijo akan hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulina Iyasya. Dan saya Angelika Devagam. Inilah Lintas Sayus pagi akhir pekan selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali berita pagi hari ini. Pasangan suami istri di Desa Pelihatan Ubud, Gianyar, Bali terjatuh ke jurang sedalam 30 meter saat sedang membersihkan areal pinggir rumah pada Jumat sore. Proses evakuasi pun berjalan dramatis karena akses jurang yang cukup curam. Sepasang suami istri IGD Artana dan istrinya Niwayan Artini terjatuh ke jurang sedalam 30 meter di Banjar Ambengan, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Kedua korban terjatuh saat membersihkan rumah mereka. Insiden berawal saat suami istri ini sedang membersihkan areal pinggir rumah yang berbatasan dengan jurang yang curam. Tiba-tiba keduanya terjatuh ke dalam jurang. Petugas BPBD Gianyar bersama unsur gabungan langsung melakukan evakuasi terhadap kedua korban yang berada di bawah jurang. Proses evakuasi berjalan dramatis sebab medan yang dilalui petugas cukup menantang. Setelah 1 jam proses evakuasi, kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan. Istri saya legend, dia ikut tadi. Oh gitu, berarti Pak sempat di atas pagar itu gitu. Iya. Sedang ngapain Pak? Bersih gitu ya. Baik. Terus ada yang luka Pak? Apa itu Pak? Ini punggungnya agak sakit aja. Proses evakuasi cukup alot 1 jam itu karena lokasi memang agak kedalaman jurangnya 30 meter ya kira-kira. Itu karena dua pasang suami istri yang terjatuh, dan syukurnya keduanya bisa kita selamatkan dalam kondisi selamat. Jurang kawasan desa ini cukup rawan dan sudah beberapa kali menyebabkan warga terjatuh. Warga pun diimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di pinggir jurang ini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 orang satu keluarga diamankan petugas Polsek Cikarang. Ya, mereka merupakan pengedar sabu yang membuat sabu di rumah. Polisi menangkap 6 pengedar sabu yang masih satu keluarga di wilayah Kampung Kalibaru, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Jumat. Penangkapan bermula saat polisi mendapat informasi ada kiriman paket sabu ke rumah pelaku KK di wilayah Tambun Selatan. Setelah tersangka KK di dalam, penyidik langsung menggerebek rumah tersebut. 5 pelaku lain didapati sedang menghancurkan bongkahan sabu dalam baskop. Tidak hanya 1 kilogram sabu, polisi turut menyita sendok plastik, cobek, timbangan elektrik, hingga sebuah mobil. Dari keterangan tersangka, sabu didapat dari anak dan menantu pasangan A dan kakak yang masih buron.
6 pelaku yang kita amankan dan 2 masih DPO. 2 DPO ini juga masih memiliki hubungan keluarga dengan saudari kakak dan saudara A. Pada saat itu dari saudari kakak dibantu dengan tersangka yang lain sedang melakukan upaya menghancurkan sabu bongkahan tersebut. Para tersangka memperoleh bayaran 10 juta rupiah dalam 1 kali mengedarkan sabu. Saat ini ke-6 tersangka diamankan di Polsek Cikarang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Ajudan Atta Halilintar yang mengancam wartawan dilaporkan ke polisi. Selain pengancaman, tindakan yang dilakukan oleh Ajudan Atta Halilintar ini mencederai profesi wartawan. Kalau bangsa saya, sempat ada saya di TV, saya culik 1 orang ya. Sebuah video viral di media sosial Ajudan Atta Halilintar mengancam menculik wartawan yang sedang meliput Atta saat melaporkan pencemaran nama baik ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pengancaman penculikan terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan dengan mengacungkan jari dan berkata akan menculik salah satu dari awak media. Berbekal video itu, pihak aliansi jurnalis video melaporkan Ajudan Atta Halilintar ke polisi terkait pasal pengancaman. Bisa ancam membunuh, ancam menculik, ancam meneror, atau ancam meneror juga ancaman ya, ancam memukul, ancam macam-macam yang sifatnya ancaman tindak pidana kriminal ya. Seseorang ini yang kita laporkan diduga mengancam menculik. Jadi ada ancaman menculik. Selain pengancaman, tindakan yang dilakukan oleh Ajudan Atta Halilintar ini mencederai profesi wartawan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 ekor satwa titipan BKSDA Jatim yang ada di wisata konservasi Umbul Square Madiun, Jawa Timur diduga dijual ke pihak lain seharga ratusan juta rupiah oleh seorang oknum pegawai. Ya, pihak BKSDA Wilayah 1 Madiun akan mengklarifikasi Direktur Umbul Square terkait temuan tersebut. Enam ekor satwa titipan Balai Besar KSDA Jawa Timur di wisata konservasi Umbul Square Madiun diduga dijual oleh salah satu oknum tenaga harian lepas berinisial MFR. Dugaan penjualan satwa ini diketahui saat tim bidang konservasi sumber daya alam Wilayah 1 Madiun melakukan monitoring. Berdasarkan keterangan dari MRF, 6 satwa yang dijual tersebut diantaranya 2 ekor antelop, 1 anakan antelop, 1 ekor rusa total, dan 2 ekor kambing peraha. Diketahui bidang KSDA Wilayah 1 Madiun menitipkan satwa di Umbul Square sebanyak 129 ekor satwa hidup dan 18 opsetan atau hewan mati yang diawetkan. Antelop itu 100 juta yang bulan Agustus, kemudian yang bulan Maret itu 36, kemudian kambing peraha 2 itu 7,5 juta, kemudian yang rusa total dijual ke Solo itu 14 juta. Atas kasus ini, bidang KSDA Wilayah 1 Madiun akan memanggil pihak terkait guna klarifikasi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 7 orang yang diduga melakukan provokasi terkait kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta. Ya, provokasi dilakukan melalui media sosial para pelaku dari berbagai daerah wilayah. Terkait kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta, pengamanan cukup ketat dilakukan Polri dan TNI serta petugas gabungan lainnya. Dalam mengantisipasi adanya teror terkait kunjungan tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka yang diamankan, diantaranya berinisial HFP, LB, DF, FH, HS, ER, dan RS. Salah satu tersangka inisial ER di Bekasi disebut pernah bayat ke ISIS tahun 2014. Ketujuh tersangka ditangkap di beberapa wilayah yang berbeda, tepatnya saat Paus berkunjung ke Jakarta pada 3 hingga 6 September 2024. Adapun inisial HFP ditangkap di kawasan Bogor, Jawa Barat, dan inisial LB diamankan di Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap pada 2 September 2024.
Lalu untuk inisial DF dan FA ditangkap di kawasan Bekasi pada 3 September. Sementara tersangka HS diamankan di Bangka Belitung dan ER ditangkap di Bekasi pada 4 September. Pada 5 September tersangka inisial RS ditangkap di Sumatera Barat. Densus 88 telah melakukan penegakan hukum terhadap 7 orang pelaku ya, yang tersebar dari Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan di Jawa Barat yang melakukan provokasi dan ancaman yang berupa berisi propaganda ataupun ancaman teror ya melalui media sosial terhadap kedatangan Paus ke Jakarta. Kini, para penyebar teror masih diperiksa oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri beserta jajarannya. Dari Jakarta, Syareh Zazanski, Abdul Rosyid Anyus melaporkan. Pemirsa, warga panik hingga berhamburan keluar rumah sambil menyelamatkan barang berharga akibat kebakaran di Jalan Pejambon 1, Gambir, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api melalap dengan cepat pemukiman di Jalan Pejambon 1, Gambir, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat merembet ke bangunan lainnya. Warga yang panik berhamburan keluar rumah sambil menyelamatkan harta bendanya. Tugas Sudin Penanggulangan Kebakaran segera melakukan upaya pemadaman agar kebakaran tidak semakin meluas. Berselang setengah jam kemudian api bisa diizinakan meski 2 rumah warga telah ludes terbakar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik dari salah satu kabel di dalam rumah. Pemirsa, warga Tangerang Selatan, Banten harus antre mendapat air bersih akibat kekeringan sejak 1 bulan terakhir. Petugas BPBD memperkirakan kekeringan akan terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Sambil membawa galon dan ember kosong, warga mendatangi pembagian air bersih di Kampung Krocek, Keranggan Setu, Tangerang Selatan. Warga pun harus antri di depan penampungan air untuk mengisi air bersih dan dibawa pulang. Bantuan air bersih diberikan karena sudah 1 bulan air di sumur dan pompa sudah mengering. BPBD Tangerang Selatan mencatat di Keranggan Setu terdapat 2 titik lokasi yang mengalami kekeringan dengan total warga terdampak 120 kakak. Untuk kekeringan ya tanam ini udah hampir 1 bulan, Pak. Iya, makanya kan kalau di datar saya, kalau dia tanam itu airnya kekeringannya itu 1 bulan itu udah berkurang. Total ada 4.000 hingga 8.000 liter air bersih yang dibagikan. Sementara diprediksi kekeringan akan terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ayus melaporkan. Pemirsa, setelah terjadi kendala, Badan Kepegawaian Negara memperbolehkan pelamar CPNS menggunakan materai tempel. Sebelumnya antrian terjadi di kantor pos lantaran pembelian materai elektronik secara online tidak bisa diakses. Warga memadati kantor pos di Medan untuk mendapatkan materai elektronik yang menjadi syarat pendaftaran CPNS. Pembelian secara daring tidak bisa dilakukan sementara pendaftaran CPNS akan segera tutup. Selain di Medan, antrian pelamar CPNS untuk membeli materai elektronik juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan materai sebagai pelamar CPNS ini sudah datang sejak pagi. Sementara pihak PT Pos Indonesia menyatakan antrian terjadi lantaran kendala di server. Katanya dapat informasi dari TikTok, katanya kan coba kita kantor pos langsung. Sampai di sini gimana, Pak? Apa? Sampai di sini gimana di sini? Iya, ternyata crowded banget ya, antrinya banyak jadi nggak dapat nomor antri. Sekarang lagi dari besok pagi. Harapannya semoga dapat materainya. Terjadinya kendala ini itu bukan dari internal kami, tapi memang dari servernya Peruri. Untuk Membeludaknya pelamar CPNS untuk mendapatkan materai elektronik di kantor pos ini sudah terjadi beberapa hari terakhir. Untuk menjaga ketertiban, PT Pos Indonesia menyiapkan nomor antrian dan formulir untuk melayani warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, dalam kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan flyover Juanda dan RS Kemenkes. Jokowi pun pamit pada masyarakat karena akan purna tugas. Presiden Joko Widodo meresmikan gedung Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya dalam kunjungan kerjanya pada hari Jumat. Pembangunan rumah sakit yang dilengkapi dengan pengadaan 867 tempat tidur itu memakan biaya hingga 2 triliun. Terutama pangan itu pada kondisi yang baik. Tadi kita cek kayak bawang merah yang biasanya di atas 40, tadi saya cek 25.000 bawang merah. Kan ini pas ke masyarakat ya, sambil pamit kan bulan depan sudah purna tugas. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Laos dan Perdana Menteri Laos membahas penguatan kerjasama kedua negara di bidang pertahanan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung resmi ke Laos, diawali pertemuan dengan Presiden Laos Thongloun Sisoulith di Gedung National Assembly. Kunjungan ke Laos dilakukan setelah kunker ke Brunei Darussalam. Kedua pihak membahas berbagai isu strategis untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, pendidikan, dan lainnya. Selain itu, Prabowo bertemu Perdana Menteri Laos Sonexay Sivandon di kantor Perdana Menteri. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas berbagai topik terkait kerjasama bilateral serta komitmen terhadap stabilitas dan keamanan regional dalam komunitas ASEAN. Usai pertemuan, Prabowo bertolak ke Phnom Penh untuk lanjutkan kunjungan resmi ke Kamboja. Baru saja dilantik sejumlah anggota DPRD Kota Serang periode 2024-2029. Langsung mengadakan surat keputusan pengangkatan kepada pihak bank. Diduga langkah itu dilakukan untuk mengembalikan biaya kampanye yang sudah dikeluarkan. Entah sudah menjadi budaya atau terdesak kebutuhan ekonomi atau untuk mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkan saat kampanye di Pileg kemarin. Beberapa anggota DPRD Kota Serang periode 2024-2029 yang baru saja dilantik diketahui menggadaikan surat keputusan SK pengangkatan kepada pihak bank. Hal itu diketahui setelah Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri menyampaikan ada sekitar 5-10 anggota DPRD Kota Serang melalui Sekretariat DPRD Kota Serang mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank dengan SK pengangkatan sebagai jaminan. Saya kurang hafal nanti lihat datanya, tapi yang jelas itu seperti PNS lah, menggadaikan itu juga saya kira haknya anggota dewan terpilih lah untuk menggadaikan. Semuanya. Ada yang menggadaikan, ada yang tidak, ada yang menitipkan SK-nya biar tidak ini gimana itu misalnya. Jumlahnya aja Pak Pram. 10 lebih. Ya sekarang udah yang ada masuk ada sekitar 5 sampai 10 lah. 10 ya. 5 sampai 10 lah. Nuri menjelaskan pihaknya tidak bisa memastikan apakah jumlah anggota DPRD Kota Serang yang mengajukan pinjaman akan bertambah atau tidak. Untuk besarannya, Nuri tidak membeberkan. Hanya saja pengajuan pinjaman dengan SK pengangkatan sebagai jaminan merupakan hak pribadi anggota DPRD Kota Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi dangdut Gita KDI maju dalam pemilihan daerah Pilkada Jawa Barat 2024. Diusung PKB, kita mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Gitalis Dwi Natarina atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Gita KDI turut meramaikan panggung politik dalam Pilkada 2024.
Diusung Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Gita mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Adang Luhian. Wanita kelahiran 10 Oktober 85 ini pertama kali dikenal publik setelah meraih juara dalam ajang kontes dangdut TPI KDI periode kedua tahun 2005. Tidak puas hanya berkarir di dunia hiburan, Gita memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Tahun 2011, Gita juga pernah dilantik menjadi anggota DPR menggantikan Cecep Syafruddin yang meninggal dunia. Saat itu, Gita duduk di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Namun pedangdut Gita juga pernah gagal menjadi anggota legislatif DPR RI tahun 2014. Gita juga maju menjadi calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 10, tapi gagal. Dengan majunya Gita KDI sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat, semakin menambah deretan artis yang maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Semoga tidak hanya modal popularitas ya, tapi juga gagasan memajukan daerah. Rano Karno, calon wakil gubernur Jakarta, bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk atau FBR di daerah Cakung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Rano Karno juga melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Bersama dengan Ketua Umum Forum Betawi Rempuk, Kiai Haji Lutfi Hakim, Rano Karno, Cawagup Jakarta melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tidak hanya sholat Jumat berjamaah, Rano Karno juga berkunjung dan makan siang bersama di kediaman Ketua Umum FBR, Kiai Haji Lutfi Hakim. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin silaturahim dan meminta restu terkait dirinya yang maju sebagai Cawagup Jakarta berpasangan dengan Pramono Anung. Rano Karno dalam strategi kampanyenya akan menerapkan strategi pendekar, di mana ia akan mengunjungi beberapa kampung yang belum dikunjungi pasangan ini. Alhamdulillah hari ini saya sholat Jumat di Cakung. Kebetulan memang udah dari hari apa saya telepon Pak Kiai saya mau silaturahim ah. Ya udah dulu kalau gitu Jumatannya sekalian pulang lu makan jengkol. Jadi iya, mungkin orang melihat saya sama Pak Kiai baru ketemu. Memang baru ketemu, tapi secara prinsip udah kenal jauh lama. Cuman kemarin kan 11 tahun saya ditugasin di kampung lain. Makanya sekarang saya bilang, Cing, gue ditugasin di kampung sendiri nih. Lu bantuin gue. Iya, gue bantuin deh lu. Tapi gue gak janji. Ya kan begitu, makanya gue lagi rayu nih. Harapannya ya sebagai orang Betawi saya berharap dia membawa aspirasi masyarakat Betawi. Karena Jakarta bukan lagi ibu kota. Jadi kalau dulu selalu dengan dalih karena ibu kota sehingga hak-hak orang Betawi dikesampingkan. Tapi saya berharap setelah bukan lagi ibu kota, hak-hak orang Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta diperhatikan. Terutama mendorong segera adanya perda lembaga adat dan pemajuan kebudayaan Betawi. Selain kunjungan ke toko ormas, sebelumnya Rano Karno yang berpasangan dengan Pramono Anung juga telah melakukan kunjungan ke beberapa mantan gubernur Jakarta seperti Fauzi Bowo dan Sutioso. Dari Jakarta, Naura Safika, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu fokus utama bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini dapat terwujud dengan melibatkan peran pemuda sebagai motor penggerak pembangunan di daerah. Bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah menjadi pembicara dalam dialog kepemudaan yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI NTB di Kota Mataram. Mengangkat tema mimbar demokrasi pemuda, bedah visi misi calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB Siti Rohmi yang diusung Partai Perindo ini berkomitmen akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melibatkan pemuda dalam berbagai sektor pembangunan. Di IPM ada 3 faktor, ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada harapan hidup, dan kemudian ada rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah. Nah, kalau kita breakdown ketiga hal ini, di situ kelihatan dia bahwa yang paling sulit sebenarnya di antara 3 hal ini adalah angka
angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah. Itu yang paling sulit. Dalam berbagai visi misinya, Siti Rohmi Jalilah akan mengedepankan program pembangunan pro-rakyat yang melibatkan semua pihak, terutama anak-anak muda, sehingga dapat menghadirkan masyarakat yang sejahtera. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengirimkan surat pengunduran diri dari Sekretaris Kabinet ke Kementerian Sekretaris Negara Pratikno. Nantinya Pramono akan resmi keluar dari pemerintahan pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengirimkan surat pengunduran diri dari Sekretaris Kabinet ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pramono Anung juga menyatakan surat pengunduran dirinya juga telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Namun surat pengunduran diri dari Pramono Anung baru akan diresmikan pemerintah pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Mengingat Pramono Anung masih memiliki tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Salah satu tugas yang harus diselesaikan Pramono sebelum keluar kabinet yaitu mempersiapkan sidang kabinet yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 di Ibu Kota Nusantara IKN. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah The First International Quality Tourism Conference yang digelar di Denpasar, Bali. Ajang internasional ini membahas tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dan juga untuk mendukung pariwisata berkualitas. Sekitar 300 peserta pemangku kepentingan di sektor pariwisata baik lokal maupun internasional hadir dalam ajang The First International Quality Tourism Conference. Acara yang dihadiri Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno ini membahas tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk mendukung pariwisata berkualitas. Kami dari pemerintah akan menyelesaikan dalam beberapa hari ke depan rancangan kebijakannya untuk dibawa ke rapat terbatas bersama Bapak Presiden untuk diputuskan sebagai langkah yang konkret untuk kita memastikan bahwa pariwisata kita berkualitas, bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Sementara itu di Kabupaten Buleleng, Bali, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara Nemuin Komunitas atau NETAS. Di hadapan para komunitas, Menparekraf menekankan agar terus mendukung pengembangan pariwisata khususnya di kawasan Bali Utara, agar pariwisata di Bali tidak selalu terpusat di bagian selatan Pulau Dewata. Dari Denpasar dan Buleleng, Bali, Dewa Partika, iNews melaporkan. Petinju dunia asal Indonesia Daud Chino Yordan siap menumbangkan petinju Argentina Hernan Carrizo dalam laga Khatulistiwa. Pertandingan memperebutkan gelar IBA World Super Lightweight. Setelah melakukan persiapan matang selama 3 bulan, akhirnya Daud Chino Yordan siap naik ring menghadapi petinju Argentina Hernan Carrizo dalam perebutan gelar IBA World Super Lightweight. Usai melakukan timbang badan yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Jumat siang, Daud yakin bahwa dirinya mampu menumbangkan sang lawan. Dirinya juga mengaku sudah mengukur kekuatan dan teknik bertinju lawannya. Hernan Leandro Carrizo memiliki catatan rekor 18 kali menang dan 1 kali kalah. Sedangkan Daud sudah mengoleksi 42 kali kemenangan dan 4 kali kalah. Bagi petinju asal Kayong Utara, Kalimantan Barat, pertandingan melawan petinju Argentina merupakan titik awal menuju laga selanjutnya. Meski dirinya saat ini terpilih sebagai anggota DPD Republik Indonesia Dapil Kalimantan Barat periode 2024-2029. Bahwa saya siap dengan kondisi fisik saya tidak hilang, lalu
fokus saya tidak hilang, maka saya kira ini beberapa faktor jaminan bahwa saya siap untuk memenangkan pertarungan, dan tentunya kegiatan-kegiatan lain tidak mempengaruhi apapun terhadap profesi saya. Dalam persiapan fisik, teknik, mental, saya kira ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Karena ini untuk di Kalimantan Barat, dia pertandingan ini yang terbesar. Kemarin-kemarin masih di tingkat Asia. Ajang bertajuk Laga Khatulistiwa ini akan ditayangkan di MNC TV Sabtu 7 September 2024 pukul 21.00 WIB. MNC TV juga akan menyiarkan pertandingan pembuka antara Ongen Saknosiwi se-Indonesia menghadapi Sivam Sarma asal India. Reporter Kalimantan Barat, Un Yuniar melaporkan. Pemirsa, kirap api PON 21 2024 Aceh Sumut tiba kembali di Banda Aceh setelah sempat berkeliling ke 23 kabupaten kota di Aceh hingga keliling Sumatera Utara. Kirap api PON pun disambut meriah warga kota Banda Aceh. Kirap api PON 21 Aceh Sumut kembali tiba di Banda Aceh setelah sempat keliling Aceh hingga Sumatera Utara selama beberapa pekan lalu. Api PON yang diambil dari Gunung Berapi Jaboy, Kota Sabang telah dibawa keliling 23 kabupaten di Kota Aceh hingga Sumatera Utara. Api tersebut akan ditempatkan di pendopo Gubernur Aceh yang selanjutnya akan dibawa kembali pada acara pembukaan PON 21 Aceh Sumut di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Warga pun mengaku senang melihat kirap api PON yang pertama kali ada di Aceh. Seru, ramai untuk penontonnya, luar biasa, sangat ramai pengunjung untuk melihatnya. Untuk menyaksikan karena PON ini mungkin pertama kali di Aceh. Mudah-mudahan dengan semangat yang membara, jiwa dan semangat para atlet bisa terbakar untuk bisa berprestasi lebih baik dalam PON ke-21 Aceh Sumut, wilayah Aceh di tahun 2024 ini. Pembukaan PON 21 Aceh Sumut akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 9 September mendatang. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Jelang pelaksanaan pacuan kuda pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut, di lapangan pacuan kuda Haji Muhammad Hasan Gayo di Kabupaten Aceh Tengah semakin ramai dengan aktivitas latihan. Namun kondisi lintasan yang masih banyak bebatuan menjadi kekhawatiran bagi pelatih kuda. Kontingen dari berbagai provinsi antusias mempersiapkan diri dengan mencoba lintasan lapangan pacuan kuda Haji Muhammad Hasan Gayo di Blang Bebangka, Kabupaten Aceh Tengah. Pelaksanaan pacuan kuda PON 21 Aceh Sumut dijadwalkan pada 11 dan 12 September. Namun di tengah semangat persiapan, beberapa pelatih kuda khawatir terhadap kondisi lintasan. Meskipun kualitas lintasan secara keseluruhan sudah cukup baik, namun masih banyak bebatuan di pasir lintasan yang berisiko membahayakan kuda dan menyebabkan cedera. Saya akui ya bagus gitu ya. Ya apa namanya, selain bagus ya, cuman kendalanya satu ya, tapi nggak apa-apa kan, nggak bisa dirahasiakan ya. Cuman pasir nggak disaring mungkin gitu ya, masih ada batu-batu. Dengan waktu yang semakin dekat, diharapkan masalah ini segera ditangani demi kelancaran pertandingan dan keselamatan joki serta kuda-kuda yang akan bertanding. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Yusradi, Ainus melaporkan. Ya, kita beralih ke wisata kuliner. Olina dan juga pemirsa, ini ada yang menarik nih. Apa jadinya ya jika ada beragam menu barbeque tersaji dalam nampan sepanjang 1,2 meter nih? Waduh, Angel sama pemirsa pasti penasaran seperti apa, karena ini tuh isinya beragam jenis daging dengan aneka varian rasa yang dijamin membuat Anda tak sabar untuk menyantapnya. Dan berikut liputannya. Berlokasi di Grogol, Jakarta Barat, kedai barbeque yang satu ini bisa menjadi referensi kuliner Anda bersama teman atau keluarga.
Beragam jenis daging disajikan di satu nampan sepanjang 1,2 meter. Mulai dari daging sapi dan ayam dengan berbagai varian rasa. Uniknya lagi, sajian daging ini dicampur juga dengan bumbu khas Nusantara seperti seblak, marangi hingga asam manis. Oke pemirsa, tadi udah dibakar dagingnya, sekarang kita mau cobain ada daging ayam dan juga ada daging sapi nih pemirsa. Sedap banget, cobain yuk. Pemirsa, bumbu marinasinya meresap ke dagingnya empuk dan untuk rasanya dari berbagai macam, ada yang pedas, manis, asin, semuanya ada di sini. Nah pemirsa, buat kuah-kuahnya saya juga pesan ini nih, suki pot. Udah dapat kuah tom yum dan juga kaldu. Let's go, kita cobain. Nah pemirsa, suki pot ini dari berbagai macam topping dimasukkan ke dalam kuah kaldu dan juga kuah tom yum. Untuk kuah kaldunya super gurih dan kuah tom yumnya ini pedas, asam, mantap. Nah kalau misalnya untuk rame-rame, itu kan yang kalau misalnya 1,2 meter harganya 386, berarti kurang lebih untuk bisa sampai 12 orang ya. Jadi kayak per orangnya kehitungnya cuma 30.000 aja. Udah bisa nyobain barbekyuan rasa-rasa lokal. Nah pemirsa, bagi Anda yang suka makan daging, apalagi rame-rame, wajib banget datang ke sini. Ada di Grogol, Jakarta Barat. Sekarang saya mau lanjut makan lagi ya pemirsa. Dari Jakarta, Jan Cahyani bersama juru kamera Tri Julianti, Anyus melaporkan. Dadah. Nah pemirsa dan juga Angel nih, kalau tadi kita ada wisata kuliner, nah boleh nih kita habisi akhir pekan dengan berwisata alam. Nah salah satunya kita berlibur ke Yogyakarta, boleh mampir ke lokasi wisata di lereng Gunung Merapi. Ya, bicara tentang Merapi ini memang selalu menarik ya, karena banyak sekali juga pengunjung atau wisatawan ke sana untuk menikmati suasana asri, apalagi dengan bentangan sungai kecil yang panjang. Tentunya menjadi tempat favorit untuk liburan keluarga. Berikut liputannya. Objek wisata Ledok Sambing tersembunyi di lembah Desa Sambi, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini menawarkan pemandangan indah untuk melepaskan penat. Berada di lereng Gunung Merapi, wisata Ledok Sambi menawarkan berbagai wahana bermain, seperti Flying Fox yang melintas di atas hamparan Kali Kuning. Ada pula area water gel gun dan paintball yang akan membuat pengunjung bisa berfantasi melakukan peperangan di alam bebas. Pengunjung juga bisa bermain bersama keluarga di aliran sungai yang dangkal dengan arus tenang. Selain itu, ada arena berkemah di pinggir sungai yang bisa dinikmati pengunjung hingga semalaman. Wisata alam ya Mas ya, kita bisa berbaur dengan alam. Kebetulan anak-anak juga senang dengan beberapa mainan-mainan yang ada di sini kayak Flying Fox, kayak paintball dan lain sebagainya. Murah ya, kita cuma tinggal beli aja di restonya, tidak perlu ribet, masuk tidak bayar. Jadi orang tua nggak usah merasa khawatir misalnya harus menyediakan uang berapa, karena kita pun juga yang dijual di sini juga murah-murah dan konsepnya kita one stop experience. One stop experience itu sekali datang ke sini, makan di Jogja dapat, suasana alam Jogja dapat, desanya dapat, wisata juga dapat, dan berbagai games juga kita punya. Buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga setengah 5 sore, pengelola hanya menyediakan kotak sukarela. Selain itu pengunjung dilarang membawa makanan di luar, namun tersedia di lokasi yang menyediakan berbagai kuliner dengan harga mulai dari Rp6.000 hingga Rp20.000 saja. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf terus mendorong kemajuan pariwisata berkualitas di tanah air melalui berbagai promosi hingga pengembangan produk wisata baru. Salah satunya destinasi pariwisata yang berada di Provinsi Gorontalo. Memiliki sejuta keindahan alam serta kekayaan sejarah dan budaya, Gorontalo menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dan para wisatawan yang datang untuk berlibur.
Gorontalo juga menawarkan beberapa pengalaman unik seperti berenang bersama hiu paus di pantai desa Botu Barani, serta kemegahan situs sejarah Benteng Otanaha, wisata alam Lombongo, dan Museum Pendaratan Soekarno. Potensi ini terus didorong Kemenparekraf yang berkolaborasi bersama Pemprov Gorontalo untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo. Dukungan sektor sangat penting, maka cross-cutting ini adalah hal yang sangat penting sekali kami butuhkan untuk bisa membangun pariwisata. Yang terakhir adalah mindset. Mindset ini tidak hanya untuk masyarakat, tapi seluruh kita, termasuk pemerintahan. Gorontalo bisa bertumbuh, sektor pariwisatanya, kalau semua terlibat. Kemudian juga bagaimana dia bisa memanfaatkan dinamika yang terjadi di pariwisata. Kolaborasi stakeholders dengan para investor akan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, dua wanita berboncengan motor terjun ke parit saat menghindari kakek menyeberang jalan di Jalan Rangkas Bitung, Cileles, Lebak, Banten. Kedua korban pun berteriak histeris meminta pertolongan. Kakek pesepeda ini menyeberang jalan tiba-tiba hingga menyebabkan dua wanita berboncengan motor terkejut dan terjun ke parit di Jalan Rangkas Bitung, Cileles, Kampung Ranca Caruluk, Lebak. Kedua korban segera berteriak histeris meminta pertolongan warga. Akibat kecelakaan ini, kedua korban terluka di sekujur tubuh karena terbentur dinding parit. Usai korban dievakuasi, si kakek mengaku kesalahannya karena menyeberang sembarangan hingga menyebabkan kecelakaan. Kakek juga mengaku tidak melihat kendaraan korban akibat silot terpapar sinar matahari. Mungkin mendadak ngerem, nggak sih namanya kontrol ngerem gitu ya. Jadi si korban tuh langsung hilang kendali bang ya? Kendali dan langsung terprosok ke solokan ini gitu. Kedua korban dibawa ke rumah sakit oleh keluarga untuk dirawat. Sementara kendaraan korban juga rusak parah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya pencuri kambing di Majalengka, Jawa Barat dihajar, kemudian diarak warga. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains Pagi akhir pekan hari ini. Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam jurnal Lintas Sains Pagi bersama rekan Brebana Tedaya. Saya Angelika Devagam. Dan saya Olina Yasya undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.